Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Miftah Trirismawati, NIM 161 dari kelas 2E. Yang pertama ada bacaan Al-Baqarah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wabasyiril ladina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannati tajri min tahtiha anhar kullama ruziku minha min samaroti rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu fa'utu bihi mutasyabiha walahum fiha aswajum taharatu fiha khalidun. Artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupanya mu atau yang lebih rendah daripada itu. Adapun orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Pada ayat ini berbicara tentang perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bahkan dengan hal-hal yang tampaknya sepele seperti nyamuk, secara ilmiah ini dapat dipresentasikan sebagai penekanan pada kekuasaan dan kebijaksanaan Allah yang tak terbatas dalam ciptaannya. Bahkan makhluk terkecil pun memiliki kompleksitas dan tujuan penciptaan. Dari sudut pandang sains, ayat ini mendorong manusia untuk merenungkan keajaiban alam semesta, baik yang besar maupun yang kecil, dan untuk memahami bahwa setiap detail dalam ciptaan memiliki arti dan desain. Ini juga menyinggung tentang fungsi perumpamaan yang menjelaskan kebenaran sebuah metode pedagogis yang efektif untuk membantu manusia memahami konsep-konsep yang abstrak. Selanjutnya yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah juga ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina natabu wa aslahu wa bayyanu faulaika alamin wa anna tawwabur rahim, yang artinya kecuali mereka yang telah bertobat dan mengadakan kebaikan dan menegakkan kebenaran mengadakan kebaikan dan menegakkan kebesaran Allah dari kaum yang memikirkan.
Pada ayat ini mengisahkan dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala mengenai bagaimana Allah menghidupkan kembali orang mati secara ilmiah. Meskipun mukjizat ini melampaui pemahaman sains, ayat ini dapat dilihat sebagai penekanan pada kekuasaan mutlak Allah dalam menciptakan dan menghidupkan. Dalam konteks ilmiah modern, ayat ini mendorong refleksi tentang batas-batas pengetahuan manusia dan kemungkinan adanya realitas dan yang melampaui pemahaman kita saat ini. Konsep menghidupkan kembali dalam ayat ini juga bisa diinterpretasikan secara metaforis dalam konteks regenerasi atau perubahan transformatif, meskipun makna utamanya tetaplah kebangkitan fisik. Dan selanjutnya yang terakhir ada Al-Imran ayat 7. Al-Imran ayat 7 dan selanjutnya ada dari Al-Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Artinya, Dialah yang menurunkan kitab-kitab itu Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang Muhammad, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan lain-lain, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya kalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Pada ayat ini, membagi ayat-ayat Al-Quran menjadi dua kategori, yaitu ayat-ayat muhkamat, yaitu jelas maknanya, dan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu samar maknanya. Dari perspektif ilmiah, ayat ini menggarisbawahi pentingnya hermeneutika dan metodologi interpretasi dalam memahami teks suci. Adanya ayat-ayat mutasyabihat menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah sekedar buku sains atau ensiklopedia, melainkan sebuah panduan komprehensif yang mengandung kedalaman spiritual dan metafisika. Ini mendorong para ilmuwan dan ulama untuk melakukan penelitian dan analisis yang mendalam dengan mengakui bahwa tidak semua hal dapat dipahami secara harfiah atau langsung. Ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan agar tidak mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat sesuai hawa nafsu yang dapat mengarah pada kesehatan. Ini menekankan pentingnya integritas intelektual dan objektivitas dalam memahami ajaran agama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.